Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga sehat selalu ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas satu topik yang banyak ditanyakan ya oleh teman-teman semua, yaitu kapan kita harus memilih desain pattern. Ya teman-teman, jadi topik kali ini kita akan menentukan kapan sih kita bisa memakai desain pattern tertentu seperti itu. Oke ya teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung ke materi. Sebelum masuk ke materi inti, ada baiknya kita kenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aryadi Ahmad. Pekerjaan sekarang sebagai software engineer, khususnya di backend engineer. Experience kurang lebih sudah bekerja 5 tahun. Buat teman-teman yang ingin terhubung dengan saya, bisa terhubung di LinkedIn saya ini ya teman-teman. Dan yang ingin melihat repo saya, bisa mengunjungi GitHub saya. Dan teman-teman kalau suka dengan tulisan, silahkan kunjungi tulisan saya. Dan teman-teman juga yang mau mendukung saya secara moral dan material, silahkan traktir saya. Oke ya teman-teman, itu saja perkenalannya. Oke, kita langsung masuk ke materi inti. Oke, kenapa video ini dibuat? Ya teman-teman, kenapa ini dibuat? Karena ada pertanyaan dari teman kita di kolom komentar. Dia bilang begini, Mas, mohon izin bertanya, gimana kita menentukan itu sebuah objek atau kelas? Kemudian, gimana Mas penerapan solid principle ini di Laravel dan dengan desain pattern yang mau kita pakai? Seperti itu ya, inti pertanyaannya. Ya, untuk yang solid principle silahkan teman-teman nonton di video sebelumnya. Saya sudah buat ya teman-teman tentang solid principle. Oke, tapi di sini saya ingin menjawab tentang gimana kita menentukan sebuah desain pattern. Itu ya teman-teman, kapan kita menggunakan desain pattern yang ini. Misalkan ada masalah A, B, C, kapan kita menggunakannya, seperti itu. Oke ya teman-teman, kita akan menjawabnya. Oke, langsung ya. Sebelum menjawabnya ya teman-teman, ada baiknya kita paham dulu tentang apa itu desain pattern. Oke, desain pattern dalam konteks rekayasa perangkat lunak merujuk pada solusi umum yang telah terstandarisasi untuk masalah desain yang berulang-ulang dalam konteks tertentu. Jadi, desain pattern itu adalah sebuah solusi umum yang sudah terstandarisasi ya, dan digunakan untuk menyelesaikan masalah desain yang berulang-ulang, seperti itu. Jadi, itu pemahaman singkat tentang desain pattern ya, teman-teman. Oke, semoga paham ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita akan menjawab kapan kita menggunakan desain pattern. Atau pertanyaan lebih spesifiknya, misalkan ada sebuah desain pattern, kapan kita menerapkannya pada project kita. Seperti itu, mau itu di Laravel, mau itu di CodeIgniter atau yang lainnya. Sebelum masuk, saya ingin menggarisbawahi ya teman-teman, desain pattern itu tingkatnya lebih high level daripada sebuah tools yang seperti Laravel. Itu yang harus dipahami ya teman-teman. Jadi Laravel itu hanyalah framework yang di dalamnya ada desain pattern. Seperti itu, sebenarnya di Laravel itu ada banyak desain pattern yang digunakan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya contohnya di Laravel ya, sebenarnya itu cukup keliru ya teman-teman, karena desain pattern itu tidak terikat pada bahasa. Oke, itu pemahamannya ya teman-teman. Desain pattern itu tidak terikat pada bahasa pemrograman. Jadi desain pattern itu bisa diterapkan di PHP, bisa diterapkan di misalkan bahasa yang lain, misalkan Java, seperti itu. Bisa diterapkan seperti itu. Jadi yang harus teman-teman pahami, desain pattern itu tidak terikat pada bahasa. Jadi desain pattern lah yang mengikat framework seperti itu. Jadi framework itu seperti Laravel, CodeIgniter atau Symfony itu dibangun biasanya menggunakan desain pattern. Jadi makanya itu bagus ya teman-teman. Jadi itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Kalau mau contohnya, sebenarnya kalau contohnya ini saya perlihatkan nanti, itu pun bisa diterapkan di bahasa yang lain, mau itu PHP, Java, selama itu masih object oriented biasanya ya teman-teman. Oke, sudah mengerti ya teman-teman? Kita akan langsung ke inti materi. Oke, jadi kita akan
menganalisis dulu ya masalahnya seperti itu. Jadi saya akan kasihkan contoh masalahnya dan solusi desain peta yang akan kita gunakan. Oke ya teman-teman. Jadi misalkan seperti ini. Kalau konteks masalah misalkan codingan yang berulang. Ya, codingan yang berulang ya. Contoh, kalian mengembangkan game di mana ada berbagai jenis musuh, meskipun setiap jenis musuh memiliki perilaku dan tampilan yang berbeda-beda. Mereka semua memiliki atribut dasar seperti kesehatan, kecepatan, dan kekuatan serangan. Oke ya, teman-teman, dipahami tidak? Misalkan nih, kalau kalian bermain game Mobile Legend. Misalkan Mobile Legend kita punya hero-nya misalkan Layla, kita punya Moskov, kita punya Alucard, Lancelot, dan sebagainya. Tapi pada inti dasarnya, setiap hero itu memiliki misalkan kesehatan, dia mempunyai kecepatan seperti lari ya, misalkan, dan dia mempunyai serangan seperti itu atau kekuatan seperti itu. Itu pasti atribut dasar di setiap hero. Walaupun dia mau hero-nya Layla ataupun Moskov, pasti punya atribut seperti itu. Misalkan dalam dunia codingan kita ingin menyelesaikan permasalahan seperti itu, maka kita bisa menggunakan solusi desain pattern yang bisa kita gunakan, yaitu gunakan factory pattern untuk menciptakan objek musuh berdasarkan jenis yang diberikan. Oke, ya kita sudah buat masalahnya dan cara penyelesaiannya. Oke, kita akan lihat bagaimana contoh dalam bentuk coding. Oke ya teman-teman, sekarang kita ke codingannya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di contoh codingannya. Oke ya teman-teman, di sini saya punya interface yang namanya enemy, musuh ya, enemy. Lalu dia punya sebuah metode ya, namanya attack. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang interface. Ini dinamakan interface atau sebuah kontrak khusus. Jadi dia punya attack ya teman-teman. Oke, sekarang kita ingin, tadi di permasalahannya itu adalah kita punya banyak musuh. Musuhnya itu nanti ini bukan hero ya, tapi ini musuhnya anggaplah zombie. Kita punya zombie yang mengimplement enemy, dan dia punya yang namanya atribut dasar tadi kita sebutkan tadi, misalkan ada kesehatan, kecepatan, dan kekuatan. Maka di sini adalah kekuatannya, kita pakai satu aja kekuatannya ya. Jadi dia punya attack, lalu dikatakan zombie attack with a bite, kayak gitu ya. Jadi hero-nya atau musuhnya itu bisa bermacam-macam. Sekarang ini zombie, misalkan ada yang kedua lagi, ada ghost atau hantu. Kalau misalkan kelasnya adalah ghost implements enemy, dia mengimplementasikan interface enemy, maka dia punya kekuatan namanya ghost attack with a scare. Oke ya teman-teman, seperti itu. Misalkan kita punya lagi musuh baru ya, kita tinggal tambah. Misalkan kita tambah, kita copy ya, setan gundul misalkan musuhnya. Misalkan setan gundul dengan mencuri, misalnya menyerang dengan mencuri, misalkan dengan mencuri, misalkan seperti itu. Walaupun hero-nya berbeda-beda, tetapi secara inti, secara basic kekuatan dasarnya tetap dia menggunakan yang namanya attack. Ya teman-teman, seperti itu. Jadi dia punya attack semuanya. Jadi baik itu zombie, baik itu ghost, baik itu setan gundul, tetap punya yang namanya attack. Kita pakai tadi ya kelas apa namanya, factory, ini disebut factory pattern. Oke, kalau misalkan ada setan gundul ya kita tambah lagi ya teman-teman. Kita tambah aja di sini, misalkan set SG lah, SG setan gundul misalkan, maka return setan gundul. Udah, permasalahannya simple. Jadi kalau misalkan ada yang berulang-ulang, kode yang berulang, ya ini kan sama aja ya, mereka semua punya kekuatan, punya kecepatan, punya darah misalkan seperti itu. Maka cara penyelesaian yang paling bagus adalah menggunakan tadi factory pattern. Oke ya teman-teman, jadi simple seperti ini aja cara penggunaannya. Oke,
Ya, teman-teman, semoga mudah dipahami sampai di sini. Jadi itu ya cara penyelesaian pertama. Kalau misalkan ada kode yang terus berulang, kita bisa mencoba yang namanya factory pattern. Oke ya, teman-teman. Itu ya untuk yang pertama. Oke, kita kembali ke materi lagi. Oke, sekarang masalah kedua. Misalkan ada nih yang namanya masalah kompleksitas. Misalkan nih kita punya sistem e-commerce, anggaplah kita punya website e-commerce yang mendukung pembayaran melalui kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital seperti itu. Jadi kita punya nih e-commerce, tapi dia bisa melakukan pembayaran di banyak pembayaran. Misalkan dia mau kartu kredit, transfer melalui bank, atau dompet digital. Itu ya permasalahannya. Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan itu, kita memakai solusi dengan desain pattern, misalkan strategi pattern, untuk memisahkan logika pembayaran berdasarkan metode pembayaran yang dipilih. Itu ya, teman-teman. Jadi semoga kebayang ya. Kan biasa kan kita kalau di e-commerce itu kita ingin transfer bank atau menggunakan dompet digital, misalkan OVO, GoPay, atau yang lainnya ya, seperti itu ya. Oke ya. Oke, sekarang kita akan lihat contoh codingannya. Teman-teman, kita sudah di contoh codingannya. Nah, misalkan seperti ini nih. Sama, kita buat sebuah interface yang namanya payment strategy. Jadi payment strategy, dia punya sebuah metode yang namanya pay. Untuk menyelesaikannya, kita bisa buat lagi seperti ini. Oke, kita buat class credit card payment implement payment strategy. Sama-sama membayar seperti itu dengan pay. Kalau misalkan ada bank transfer payment implements payment strategi lagi, maka public function pay. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ada semua pembayarannya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada dompet digital lagi tuh, kayak tadi misalnya kita tambah lagi kelas dompet digital implements payment strategi, ya udah. Oke, maka dia harus mengimplementasikan ini juga ya. Sama aja. Oke. Pay dompet digital. Oke, seperti itu. Lalu di dalamnya ya seperti ini aja. Kayak kita ngebuat konstruknya payment strategi, dia memanggil interface, lalu dia sebut finalisasi order, dia panggil metode yang sudah dipasangkan tadi, mau itu nanti dia dompet digital, mau bank transfer, seperti itu. Oke, lalu kalau misalkan ini menggunakan ya tinggal gini aja, new order, kita pilih pembayarannya, mau dia credit card payment, mau dia dompet digital misalkan di sini, ya udah. Karena dia sudah mengimplementasikan payment strategi, kita bisa ganti-ganti tuh. Nih bisa diganti, dia tidak akan error ya. Dompet digital dia tidak akan error. Nah, seperti itu. Lalu kita kasih ya harganya misalkan 100. Seperti itu, maka outputnya adalah using misalkan dompet digital sekarang di sini. Karena sudah berubah. Oke. Seperti ini ya, teman-teman. Cukup gampang ya. Jadi kalau misalkan ada implementasi konkret lagi, misalkan ada jenis pembayaran yang lain lagi, tinggal tambah lagi di bawahnya. Seperti itu. Ya, teman-teman. Semoga paham dengan contoh yang namanya strategi pattern ini. Jadi ini cara penyelesaiannya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita kembali lagi ke materi. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada baiknya teman-teman yang belum subscribe dan merasa terbantu dengan video-video saya, silahkan di subscribe ya teman-teman, agar kita sama-sama berkembang. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut. Oke, masalah selanjutnya misalkan masalah modularitas. Ya, misalkan ada masalah modularitas. Contoh, misalkan kita mempunyai aplikasi yang memiliki antarmuka pengguna untuk desktop, mobile, dan web. Jadi kita punya aplikasi yang bisa berjalan di 3 tempat, yaitu desktop, mobile, dan web. Oke, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu? Nah, solusinya dengan desain pattern. Gunakan misalkan bisa diselesaikan dengan abstract factory pattern, yaitu
untuk menciptakan keluarga produk antarmuka pengguna yang sesuai dengan platform target. Seperti itu. Oke, kalau kalian bingung, sekarang kita lihat contoh kodenya. Oke, ya teman-teman, kita sudah di contoh kodenya. Ini abstract factory pattern. Jadi misalkan nih, tadi kita punya interface yang namanya GUI factory ya. Oke, GUI factory yang di dalamnya itu dia punya method yang namanya membuat button dan window seperti itu. Oke, kita punya create button dan create window. Nah, untuk yang tadi permasalahan seperti itu kayak di antarmuka web, kita anggaplah kita ganti antarmukanya, misalkan antarmukanya itu adalah kita ingin dia bisa berjalan di Windows dan macOS ya. Dia bisa berjalan di Windows dan macOS. Maka dari itu kita buat nih seperti ini. Kelas Windows GUI factory implements GUI factory. Karena dia sudah mengimplement GUI factory, maka kita harus mengimplementasikan metode-metodenya, create button dan create window. Oke. Misalkan kita lagi mau buat untuk yang macOS GUI factory. macOS GUI factory implements GUI factory, dia sama-sama create button dan create window. Nah, ini metode abstract factory pattern ya. Selanjutnya untuk membuat button, karena ini ya, jadi kita memakai sistemnya itu, kita untuk membuat button, maka kita buat yang namanya interface button. Dia mempunyai metode namanya render. Ya udah, kita buat aja kelas Windows button, implement button. Oke, langsung jadi. macOS button, buat lagi, langsung jadi. Jadi kayak tadi ya, kita kan mau buat ini button. Sekarang windownya lagi kita buat. Windownya lagi, interface window sama aja. Windows, window, implements window. Oke, seperti itu. Jadi langsung dipanggil aja di sini. Nah, create buttonnya itu adalah Windows button, Windows window, macOS button, dan macOS window. Nah, makanya kodenya lebih bagus dan terintegrasi ya. Lebih gampang dikelola. Kalau misalkan ada yang lain lagi, bukan hanya button ya, misalkan interface-nya berubah lagi, misalkan bukan hanya button, kita bisa tambah di sini, lalu menambah semua pabrik-pabriknya lah, seperti itu, kecil-kecil. Jadi mudah dikelola ya teman-teman. Untuk penggunaannya seperti ini aja, cukup simple ya teman-teman. Mungkin agak terlihat banyak kodenya, tapi sebenarnya code-nya cukup simple ya teman-teman, kalau kalian sudah mengerti. Oke, itu ya teman-teman cara menyelesaikannya. Oke, sekarang kita kembali ke materi. Jadi jawaban kapan kita menggunakan desain pattern itu adalah beda masalah, beda cara juga. Jadi tergantung ya teman-teman, tidak ada jawaban pasti seperti itu. Tapi yang harus digarisbawahi, kita hanya perlu tahu, oh ada masalah seperti ini, maka kita gunakan desain pattern ini. Seperti contoh yang tadi ya. Ya, teman-teman, seperti contoh yang tadi saya sudah contohkan beberapa, begitu cara penggunaannya. Jadi kita lihat dulu masalahnya apa, lalu kita cari, oh ini solusi yang paling bagus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, teman-teman, jadi beda masalah, beda cara. Sebenarnya ada banyak masalah ya, misalnya ada banyak masalah dan ada banyak cara penyelesaiannya. Ya, teman-teman, misalkan seperti ini. Oke, misalkan ada masalah komunikasi antar objek, kita bisa pakai observer atau mediator. Misalkan untuk masalah mengoptimalkan kinerja, kita bisa pakai flywheel atau proxy. Misalkan ada lagi masalah integrasi dengan sistem lain, kita bisa gunakan adapter atau bridge. Atau misalkan ada juga masalah keamanan atau kontrol akses, kita bisa selesaikan dengan proxy atau dekorator. Jadi tiap masalah itu beda-beda cara penyelesaiannya. Teman-teman, kalau mau tahu ini pasnya untuk ini apa, silahkan cari aja di Google ya. Saya lupa nama websitenya, saya lupa, ada gurunya kayak gitu, saya lupa nama websitenya. Jadi kalian bisa tahu, oh untuk masalah ini kita bisa menyelesaikan dengan cara seperti ini. Ya, beda masalah, beda cara penyelesaian. Ya teman-teman, semoga mudah dipahami, semoga mudah dimengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, ini sudah berakhir. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.